Oke, kita lanjut lagi ya untuk teman-teman di video yang kedua, proses pemasangan atau perakitan ya. Di sini sudah saya siapkan untuk ringnya, karena untuk ringnya ini overseas standar ya untuk teman-teman. Nah ini ringnya, kita pakai merek Densin ya, DS, Daiso. Oh Daiso ya, bukan Densin ya. Daiso ya, seperti ini ya untuk ringnya ya. Oke, kita tes dulu untuk bagian ringnya ya. Ini ring baru. Kalau yang tadi kan untuk jaraknya itu terlalu lebar ya untuk teman-teman. Yang ini yang lama ini ya. Dia jaraknya itu terlalu lebar. Nah, untuk jaraknya tadi sekitar segini ya. Nah, segini ya untuk teman-teman. Oke, untuk yang baru ini kita tes dulu. Seperti ini. Kita masukkan. Oke, dari ujung sini aja ya. Nah, dari sini. Seperti ini ya untuk teman-teman. Nah, jaraknya untuk ring yang baru ini sesuai standarnya ya. Standarnya seperti ini. Nah, coba kita tes untuk yang lama. Untuk perbandingan ya. Untuk perbandingan seperti ini. Kita pasang. Nah, ini yang lama. Nah, ini yang lama ya untuk teman-teman. Sangat jauh ya. Oke. Kita pasang untuk ringnya. Sebelum dipasang, oke, untuk catatan ya untuk teman-teman, di saat mau ganti ringnya saja tanpa ganti satu set sama piston, diusahakan untuk lubang bagian oli ini, lubang oli ada 4 lubang, diusahakan jangan buntu ya, diusahakan bolong, jangan buntu, karena di bagian lubang ini dia akan melumasi ring olinya, ring oli yang ini ya, yang 3, karena ring oli itu ada 3 buah seperti ini, ring cacing, yang 2 ini ring penjepit seperti ini ya. Nah, ini diusahakan bolong, nggak boleh buntu. Dan di bagian sela-sela paritnya ini ya untuk teman-teman, ini untuk ring kompresi yang pertama dan yang kedua, ini diusahakan dibersihin. Untuk membersihkan bagian sela-sela ini kita pakai geraji besi yang kecil. Nah, itu kan kalau yang baru masih bengkong-bengkong ya. Memang bawaan barunya itu bengkong-bengkong. Itu diusahakan dilurusin ya untuk teman-teman. Dipukul, dilurusin baru untuk membersihkan bagian ini. Supaya kerak-keraknya itu hilang ya. Kenapa harus dibersihkan? Supaya di saat pemasangan ring yang baru itu enggak terjadi nyelip ya. Cara kerja ring itu kan dia harus elastis seperti ini ya, bisa mekar, bisa mingkup. Nah, kayak gitulah pokoknya ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan untuk pemasangan ring piston tanpa ganti pistonnya. Oke, itu saja untuk catatan penting. Kalau menurut saya penting ya untuk teman-teman, khususnya yang pemula itu harus diperhatikan. Oke, kita pasang dulu untuk ring cacingnya. Ring cacing kita pasang di bagian top in atas, itu harus lurus ya. Nah, yang kedua untuk ring penjepit, teman-teman silakan untuk pemasangan bisa secara silang, memang harus silang ya. Silangnya itu ada 2 macam kalau saya. Yang sering saya pakai itu ada 2 macam. Bisa untuk ring penjepit ring cacingnya itu kita pasang di silang seperti ini. Ya. Jadi seperti ini posisinya. Ada juga bagian atas 1 dan bagian bawah 1 seperti ini. Ada juga ya. Nah, tinggal teman-teman pilih metode yang mana ya. Seperti itu. Oke, kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Nah, teman-teman tinggal milih yang mana caranya ya. Tujuannya itu sama, yang penting nggak boleh nempuk, harus silang kayak gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk teman-teman waktu pemasangan ring cacing bisa dilihat tapi ya, dilihat kondisi untuk bloknya. Kondisi bloknya itu kalahnya terlalu dalam atau enggak. Seumpamanya terlalu dalam, bisa dimainkan di bagian ring cacingnya ini. Kita tarik agak atau kita olor ya. Kita olor 3 titik, 1 2 3. Supaya apa? Supaya rapet ya. Supaya rapet, enggak terjadi ngasep, karena ngasepnya itu timbul ngasep motor itu di bagian sini. Di bagian ring olinya. Nah, yang ada 3 ini itu yang menimbulkan ngasep ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pemasangan ring kompresi. Ring kompresi ada 2 macam. Ini ada beda-beda ya untuk teman-teman. Yang bagian nomor 1 dan nomor 2 itu beda ya.
Jangan sampai terbalik untuk proses pemasangannya. Kalau memang nggak ada nomor serinya, itu biasanya ada ya, ada nomor seri 1 dan 2 ya. Teman-teman bisa, kalau semuanya nggak ada, teman-teman bisa dirasakan seperti ini. Nah, seperti ini, kita tarik seperti ini. Kalau dia tumpul, rasanya tumpul, berarti yang nomor 1, yang asli baja. Nah, kalau yang ditarik tajam, ya, tajam seperti ini, berarti dia yang nomor 2, ya, yang nomor 2 ini. Nah, jadi seperti itu cara membedakannya, yang nomor 1 dan nomor 2, cara membedakannya seperti itu ya untuk teman-teman. Oke, kita pasang dulu untuk ringnya. Seperti ini, sangat gampang kok. Nah, tinggal milih ya untuk teman-teman, cara metodenya yang mana, tinggal milih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kasih pelumas. Jangan lupa dikasih pelumas ya, supaya ringnya nggak nyelip. Nah, seperti ini. Baru kita pasang di bagian bloknya. Ada yang dipasang langsung di stang seher, ada juga langsung di bagian blok. Kalau saya enaknya di bagian blok. Itu tergantung kebiasaan untuk teman-teman. Cara pemasangan pertama itu belajarnya itu pakai cara yang mana ya, tinggal milih. Tujuannya sama, yang penting nggak nyelip ya waktu pemasangan piston ringnya ya. Oke, seperti ini. Oke, tadi ada suara sedikit di bagian suara mesinnya itu agak tek 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 ya. Setelah saya periksa di bagian pen piston, ini pen pistonnya agak kalah yang lama. Ini ya. Sudah kalah, udah aus. Nih. Udah aus parah. Ini akan nimbul suara berisik ya. Nah, ini kita carikan tadi untuk pen piston second juga ya, atau bekas, tapi ini masih mulus. Untuk ukurannya sama. Untuk ukurannya sama, panjangnya sama ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut pasang di bagian mesinnya. Oke. Oke, kita pasang dulu ya. Jangan lupa untuk kancingnya ya. Kalau yang untuk pemula bisa ditutup pakai kain bagian sininya ya, waktu pemasangan pengancing atau sepi pistonnya ya. Ini ditutup supaya apa? Supaya sepi pistonnya di saat kita masang letih atau lepas itu nggak masuk di bagian dalam mesinnya ya. Itu. Tapi kalau udah biasa, udah senior, nggak usah, langsung seperti ini. Suhu ya. Tanpa ditutup kain udah aman. Oke. Kita mainkan pistonnya. Telur. Agak susah. Oke, langsung ditopkan untuk pistonnya, ditopkan. Untuk pistonnya langsung ditopkan seperti ini. Nah, langsung ditopkan ya. Untuk motor Honda, untuk top piston itu ada kodenya in seperti ini ya. Nah, in seperti ini, in harus di atas ya. Innya jangan di bawah. Ya, jangan dibuat patokan untuk tulisan KPH. Walaupun tulisan KPH-nya ini terbalik, nggak jadi masalah. Yang penting ada kode in-nya itu posisinya di atas. Kalau Yamaha biasanya ada tanda panah dan tanda segitiga. Nah, kalau Yamaha itu tanda panahnya ke bawah dan tanda segitiganya juga mengarah ke bawah ya, seperti itu. Ini khusus untuk pemula, diperhatikan untuk pemasangan piston yang baru. Oke, untuk pemasangan ring piston tadi sudah selesai. Kita lanjut untuk perakiran di bagian dekselnya ya. Ini tadi sudah kita bersihkan ya. Nah, itu untuk lubangnya sudah bersih. Kalau tadi kan di bagian dalam ini banyak kerak, full kerak ya, kerak oli, karena motor ini ngasep ya. Nah, ini penuh kerak tadi sampai tertutup. Nah, ini sudah disekir, sudah dibersihkan sama mekanik Toha ya. Oke, selanjutnya kita ganti untuk seal klepnya. Seal klep kita menggunakan seal klep yang asli. Karena apa? Untuk seal klep yang asli kan murah ya untuk teman-teman, murah.
dan harus yang asli waktu penggantian seal klep, entah itu Yamaha, Honda, Suzuki, itu harus yang asli. Supaya apa? Supaya awet. Karena apa? Untuk seal klep yang mitasi banget ya, tanpa merek gitu ya, itu biasanya di saat kena oli panas itu akan memuai atau mengembang. Nah, mengembang di bagian sini dia akan mengembang. Nah, kalau sudah mengembang dia akan rembes oli. Nah, rembes oli itu akan timbul nantinya, lama-kelamaan akan timbul ngasep putih ya, untuk teman-teman semua. Dia akan timbul ngasep putih. Makanya itu saya sarankan untuk ganti seal klep yang asli. Oh, murah kok seal klep yang asli ini, Lur. Nah, tinggal kita congkel seperti ini tuh untuk pemasangan seal klepnya. Ini seal klep yang lama kita buang dulu ya. Nyelip pula. Oke, untuk pemasangan teman-teman bisa dikasih oli seperti ini supaya nggak nyelip ya. Nah, kita tekan kayak gini ya, nah enteng. Wes karbonnya Pak. Urung dirakit no. Rakit lah. Balik langsung dipasang kok. Sak karet filter ini loh. Oke, ini udah selesai ya. Selesai, kita lap-lap dulu ya. Nah, untuk metode penyekiran yang saya gunakan yaitu pakai bur ya, pakai bur. Tetapi teman-teman yang pemula yang belum tahu tekniknya yang pakai bur, saran saya jangan coba-coba ya. Enak kita manual, serk gitu. Teman kalau pakai bur itu ada tekniknya supaya apa? Supaya dia cepet rapete, terus nggak mudah apa lengaran, yos nggak capek lah ya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang nggak tahu tekniknya, biasanya di bagian settingnya ini cepet kalah kalau pakai bur. Karena apa? Karena dipanteng, ya putaran tinggi, ditekan terus, nggak dicek-cek. Itu harus dimainkan posisinya ya, untuk burnya itu dimainkan, nggak harus ditekan terus, putaran tinggi terus nggak, ya. Itu ada caranya. Pasti aman lor, kayak gitu. Oke, kita pasang dulu untuk spear klepnya. Untuk pemasangan peer klep ini yang sederhana, alat seadanya. Dia bisa pakai ban dalam, bisa pakai kain yang tebal seperti ini. Terus kita pakai kunci 14T. Nah, tinggal seperti ini, kita tarik seperti ini ya. Nah, kita paskan untuk batang payung klepnya. Kita tekan. Bentar. Aduh. Bentar loh. Oh, bawahnya ini harus diganjel loh. Di bawahnya, di bawah payung klepnya ini harus diganjel. Ya, di bawah sini harus diganjel lur, seperti ini. Nah, ganjel, lupa tadi saya ngasih tahu ya. Nah, diganjel seperti ini, baru kita tekan. Nah, enak toh, gampang, nggak usah pakai alat-alat yang mahal-mahal, nggak perlu ya. Nah, yang selanjutnya sama. Hati-hati, nanti kancingnya takutnya mencelat, tenang mencelat. Nah, dah masuk fit. Oke, kita kasih pelumas dulu di bagian pianonya ini. Oke, untuk selanjutnya kita pasang, kalau sudah dipasang no kena seperti ini, baru kita pasang untuk pengancingnya ini ya. Nah, pengancingnya kita pasang dulu.
Di sini ada tulisan out ya. Di tulisan out ini berarti harus di luar. Seperti ini. Tulisannya posisinya di luar. Oke, ini udah selesai ya. Udah selesai. Lanjut kita pasang. Nope nggak mau copot ya? Nggak ada copot. Iya. Nggak mau copot siji. Nggak ada siji ya. Oke, kita pasang untuk gear sentriknya ya. Noken as harus netral terlebih dahulu. Ya, harus netral. Lalu kita pasang untuk titik ini ya. Untuk titik ini dia harus lurus di bagian tokaan bagian depan ini ada tokaannya ya, ada tandanya, itu harus lurus, nggak boleh kurang dari satu mata atau lebih dari satu mata. Kalau memang dia bisa dipaskan, kalau memang nggak bisa posisi lurus itu dilebihkan setengah mata biasanya, itu kebanyakan ya, kebanyakan kayak gitu. Kalau memang nggak bisa center lurus, lebih baik dilebihkan daripada kurang ya. Nah ini sudah lurus, ini bisa lurus ya. Jadi antara titik ini dan titik bagian sini itu lurus. Dan di bagian sepi magnet itu pasti lurus ya. Oke, sebelum terlalu kenceng kita lepaskan dulu untuk otomatis tensionernya. Supaya rantai klepnya di bagian belakang sini nggak lepas. Gitu. Nah. Oke, ini udah kita jepretkan ya. Baru kita kenceng. Nah. Oke, ini untuk perakitannya sudah selesai ya untuk teman-teman semua. Sebelum dihidupin ya, jangan dipasang knalpotnya terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena untuk melihat ring yang kita pasang tadi ya, itu bagus atau enggak. Semuanya dia enggak, waktu enggak dipasang knalpot, digas dia enggak mengeluarkan asap putih, berarti aman ya, berarti bagus ya. Nah, makanya untuk teman-teman waktu penggantian ringnya saja atau ring piston tanpa dilemer, itu pengetesan pertama jangan dipasang knalpot terlebih dahulu ya. Nah, kita hidupin dulu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini aman, bagus. Oke ya. Jadi itu aja yang harus kita perhatikan tadi. Untuk penggantian juga sudah saya kasih tahu apa saja ya yang harus diganti dan yang harus diperhatikan untuk teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video Bengkel Simpang 3. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita lanjut di video selanjutnya ya.